Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, ya, Bapak Imam Wicaksono, dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anakku sekalian kelas 7, sehat ya? Ya, sehat, bugar ya, jangan lupa olahraga, jangan lupa makan, ya, jangan lupa istirahat, ya. Dan yang penting jangan lupa untuk belajar, ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, masih bab aritmatika sosial. Nah, sekarang kita akan menginjak. Nah, kok diinjak, Pak? Nanti kalau sakit gimana, ya? Nah, kita akan apa? Ya, menginjak, ya. Melanjutkan, nah, melanjutkan materinya, yaitu menentukan bunga tunggal. Nah, tentunya kalau bagi kalian yang suka menabung, ya, itu nanti kalau kalian sering ke bank, ya, menabung ya, bukan hutang ya, menabung di bank. Dulu saya suka menabung waktu masih MTS, itu lumayan buat mendaftar di jenjang berikutnya. Nah, kamu juga harus suka menabung juga, ya, kalian juga harus suka menabung, lumayan itu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya tanpa harus meminta orang tua. Itu suatu yang memuaskan, ya. Nah, bunga tunggal ini adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Nah, ya, biasanya memang ada dua bunga itu, bunga majemuk sama bunga tunggal, tapi di sini kita akan bahas soal bunga tunggal. Ya. Kalau bicara tentang bunga tunggal, maka nanti tentu yang perlu diperhatikan kata kuncinya itu adalah prosentase bunga, terus lama atau waktu, ya, waktu menabung sama modal. Itu kata-kata kunci yang ada dalam bunga tunggal. Nah, kalau kita menabung biasanya kan dapat bunga itu. Nah, itu biasanya digunakan di bank itu adalah bunga tunggal. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke rumus-rumusnya, ya. Rumus-rumusnya, terus nanti saya kasih soal, itu kan lebih enak, ya kan? Nah, bunga tunggal, untuk menghitung bunga tunggal, ya, rumusnya bunga itu adalah lama menabung atau waktu, ya, dikalikan prosentase bunga, prosentase B, ya, dikali modal, ya. Ini rumus umumnya. Nah, biasanya nanti yang sering terjadi perubahan itu pada ini, kolom lama ini, ya. Tinggal nanti kadang ada yang per tahun, ada yang per bulan, ada yang per hari. Nah, kalau per bulan, ini kalau per tahun kita gunakan ini aja. Kalau per bulan bunganya, ya, itu N/12 dikali prosentase bunga dikali modal. Nah, karena biasanya prosentase bunga itu biasanya, ya, tapi tidak selalu, ya. Prosentase bunga kalau di bank itu biasanya per tahun. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung berapa bulan, kalau kita nabung berapa bulan ini dapat berapa bunga, maka rumusnya ini N/12. Kenapa per 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, gitu ya. Oke, saya kasih contoh langsung aja. Kalau per hari ada, Pak? Ada, ya. Contoh untuk bunga tunggal, kalian lihat sekalian halaman 12, ya. Di situ soalnya, contohnya itu ayah menyimpan uang di bank sebesar Rp1.200.000, ya, selama 1 tahun dengan bunga 9%. Tentukan uang ayah. Ingat, 1 tahun, selama 1 tahun dengan bunga 9%.
ya. Maka untuk menjawabnya kita taruh sini aja, sini aja ya. Diketahui kalian bisa buka LK sekalian, apa saja yang ketahui? Modalnya ya. Diketahui modal awalnya adalah 1.200.000. Ini rupiahnya tidak saya tulis ya. Terus prosentase bunga, kalau di situ disimpulkan dengan I, saya pakai prosentase bunga aja, PB aja, nah, ben gampang ya. Itu adalah 9%. 9% itu artinya 9/100. Artinya dalam 1 tahun itu dapat bunga 9%. Waktu T di situ disingkat bahasa Inggris ini time ya. Time is the time. 1 tahun. T-nya adalah 1 tahun. Biasanya nanti dalam soal itu kadang-kadang berapa bulan gitu kan. T-nya adalah 6 bulan, 3 bulan gitu. Bisa saja seperti itu. Nah, yang ditanya tabungan ayah. Nah, tabungan ayah jadi berapa? Tabungan ayah berarti tabungan terakhir ya. Jumlah atau jumlah uang ayah gitu ya. Di sini jumlah uang ayah. Jumlah uang ayah. Ini yang diketahui. Jawabannya terus bagaimana Pak? Jawabannya ya gini ya. Itu bunga, kita cari dulu bunganya. Kalau kita ditanya jumlah uang ayah itu ada berapa, berarti kan kita harus tahu bunganya dapat berapa dalam 1 tahun itu ya, gitu kan. Kita cari dulu bunganya. Bunganya berarti bunga sama dengan apa ya? T dikali PB dikali modal. T-nya itu adalah 1 tahun dikali apa? Dikali 9/100 dikali modalnya adalah 1.200.000. Berapa ini? Ya, coret ada 0, 200.000 kurang 0 ya. Ada 0, ada 02, coret 22 ya. Tinggal 12 kali 9 tambahin 03 nanti. Berapa itu? Ya, 108.000. Artinya dalam 1 tahun itu ayah mendapat bunga sebesar Rp108.000. Nah, pertanyaannya itu bukan bunga, tapi adalah jumlah uang ayah dalam 1 tahun itu. Jadinya berapa? Nah, berarti ya kita jumlahkan modal sama jumlah uang ayah ya. Modal sama apa? Sama bunga ya. Jumlah uang ayah sama dengan bunga ditambah modal 10800 atau 108.000 ditambah berapa cah? Modalnya 1.200.000. Nah, piro iki? Ya, 1.200.000 200 berapa? 300 ya. 100 tambah 200 kan 300. 1.308.000. Ini jumlah uang ayah. Begitu. Ya. Nah. Ini jumlah uang ayah. Oke, bisa dipahami untuk mencari mencari bunga ya, menghitung bunga tunggal. Saya kasih contoh 2 lagi ya. Nanti kalian ya perhatikan. Nanti ada soalnya ini. Saya taruh sini aja ya. Biar di situ tetap ya. Oke, kalian buka halaman 12 LKS kalian, tugas individu. Nomor 4 dan nomor 5 kita kerjakan bareng-bareng ya.
Perhatikan dengan seksama. Ya. Nomor 4, Alika menabung di bank sebesar 250.000. Berarti apa yang diketahui? Diketahui modalnya adalah 250.000 rupiah. Dengan suku bunga atau prosentase bunganya adalah 18% per tahun, ya. Jika tabungan Alika sekarang menjadi, ya, berarti modal akhir, berarti tabungannya, mau baik tulisannya modal akhir atau ya modal akhir gitu aja ya, tabungan akhir itu adalah 280.000. Yang ditanya adalah berapa lama Alika menabung, artinya T kan, waktu kan, ya, time, waktu. Nah, untuk menghitung waktu itu kan rumusnya gini, bunga sama dengan, kita gunakan yang rumus ini aja ya, yang rumus per bulan ya. Rumusnya adalah bunga sama dengan N per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Nah, N-nya tadi yang dicari ini. Persentase bunga ada, modal ada. Bunganya berapa, Pak? Belum tahu. Nah, bunganya bisa dicari. Kita cari dulu bunganya. Bunga itu berarti adalah modal akhir dikurangi modal awal. Itu kan, tabungan akhir, jumlah uang ada yang terakhir ada di bank sama jumlah ketika dia menabung pertama kali itu berapa, ya, modal yang digelontorkan di bank itu, ya, dikurangi kan 280 dikurangi 250.000, berapa bunganya? Berarti 30.000. Berarti bunganya adalah 30.000, ya. Langsung saya tulis di sini, ya. Ingat ya, dari mana Pak 30.000? Modal akhir dikurangi modal awal, atau tabungan terakhir dikurangi tabungan pertama kali, gitu ya. Terus N per 12. Kok N itu apa, Pak? N ini adalah simbol apa? Banyak bulan, ya. Berapa bulan nanti waktunya, gitu kan. Dikali 18%. Saya tulis 18 per 100 dikali modalnya adalah 250.000. Oke. Ini kita coret bisa ya. Kita bagi 6 dapat 2, ini dapat 3. Coret aja, ini 100. Ini coret juga, nolnya 2. Berarti tinggal berapa ini? Saya tulis lagi, saya tulis ulang biar enggak ruwet, ya. N per 2 dikali 3 per 1 dikali 2.500 sekarang. Nah, karena kita diminta untuk mencari N, berarti yang kita kan belajar variabel kemarin, aku belajar aljabar kan, sudah belajar aljabar. Yang tidak ada variabel ini kita pindah aja. N-nya biar di sini. Ingat, kalau pindah perkalian pindah dari pembagian, pembagian pindah dari perkalian. 2 ini bagi, berarti pindah ke sini. Ini 300 kan? 30.000 masih kan? 30.000 berarti dikali 2. Ini pindah jadi perkalian. 3 sama 2.500 jadi apa? Pembagian. 3 dikali 2.500. Oke. Ini ada 3, coret. Ini berarti tinggal 1, berarti 10.000. Ada 0. Ada 02, berarti tinggal 100. 100 kali 2 berarti 200. Berarti N sama dengan 200 dibagi 25. Berapa, Cah? 200 bagi selawe. Kalau 100 bagi selawe, 4. Berarti kalau 200 bagi selawe, N-nya adalah 8. Nah, ini nanti yang saya kotai kamu tulis di dalam Google Form, ya. Enak toh? Tak kayak soal, langsung jawabannya. N sama dengan
8. Nulisnya nanti gini ya. Jadi dibalik gini. Langsung nulis N sama dengan 8. Nulisnya gini dibalik. Ya. N sama dengan 8. Artinya lama dia menabung adalah 8 bulan. Ini soal yang pertama. Yo Pak, kayak soal kalau sudah dikasih jawaban ya. Nah. Berikutnya yang kedua. Soal yang kedua. Itu nomor 5. Halaman 12 masih tentang apa ini? Masih tentang bunga tunggal. Nah, sekarang Pak Alan meminjam uang di koperasi. Kita ganti situ aja ya. Sini aja. Nah, kita ganti sini aja. Judulnya tak tutup baik sekalian. Pak Alan meminjam uang sebesar uang di koperasi sebesar 2 juta dengan bunganya adalah 2% per bulan. Ingat, ini suku bunganya atau persentase bunganya adalah per bulan ya. Kalau tadi kan per tahun, ini per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan, tentukan besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Ini ada orang hutang, ya kan? Bunganya 2% loh per bulan. Nah, tapi harus dilunasi dalam waktu 5 bulan. Berarti kamu ngangsurnya berapa? Loh, ya, yang biasa hutang, ya. Ini tentu bisa ya. Oke, modal yang diketahui. Modalnya 2 juta. 2 juta rupiah. Bunganya atau persentase bunganya adalah 2% ini per bulan ya. Biar jadi catatan per bulan ini, bukan per tahun. Soal gitu, kalau tadi kan per tahun. Lama meminjam berarti time-nya, waktunya, lamanya adalah 5 bulan. Pertanyaannya berapa angsuran yang harus dibayar ya. Pertanyaannya ditanyakan ke modal ya, hutang itu ya, hutang gitu aja, wong bukan modal, wong utang ya. Ditanyakan adalah angsuran per bulan. Angsuran per bulannya berapa? Nah, aku diutang 2 juta. Wah, aku ya, kue diutang 2 juta. Bunga per bulannya 2%, kudu diangsur 5 bulan. Berarti per bulannya aku ngangsur piro? Nah, gitu ya. Kok aku kamu ya, kamu ngangsur berapa ya? Jawabnya bagaimana? Kita harus tahu bunganya berapa dulu 2% itu. Gitu loh. Berapa toh 2% itu? Nah, cari dulu bunganya, bunga 2% itu berarti bunga sama dengan waktu dikali apa ini? Persentase bunga dikali hutang. Rumusnya dirubah jadi hutang, bukan modal lagi. Ya, waktunya 5, persentase bunganya adalah 2%, dikali hutangnya adalah 2 juta. Oke, coret 2, 5 kali 2, 10. 10 kali berapa nih? 20.000. Oh ya, 10 kali 20.000 berarti berapa? 200.000. Berarti bunganya adalah 200.000. Gitu kan? Berarti kalau bunganya 200.000, dia hutang 2 juta. Berarti yang harus dilunasi berapa? Yang harus dilunasi ya, apa ini? Pelunasan itu adalah hutang ditambah bunga ya. Berapa hutangnya? 2 juta ditambah 200.000. 2.200.000 rupiah. Sudah selesai Pak? Belum. Nah, masih mencari apa? Masih mencari apa tadi? Angsuran. Nah,
Karena dia itu mengangsurnya harus 5 bulan, berarti per bulannya dia ngangsur berapa? Jika uang yang harus dibayarkan sudah ini berapa berarti? Berarti banyak angsuran adalah apa ya? 2.200.000 ya dibagi 5. Berapa? Berarti per bulannya dia harus mengangsur berapa? Ya, berarti 22 bagi 5 dapat 4, masih sisa 2. 20 bagi 5 40. Ya, narasi umpur gabet. Berarti per bulannya dia harus harus mengangsur 440.000 tiap bulan kepada pihak yang menghutangkan tadi. Begitu ya. Nah, ini juga nanti kalian tulis, ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini. Nulisnya yang mana, Pak? Yang saya kotai saja ini. Sama dengan 440.000. Oke? Itu tentang bunga tunggal. Nah, sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah tentang neto, bruto, tara, dan diskon. Ya, kita masuk diskon aja dulu. Diskon itu potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Nah, ada istilah lain diskon, yaitu rabat. Tapi biasanya rabat itu diberikan oleh kepada para distributor ke grosir. Itu rabat. Potongan, intinya potongan harga, ya. Diskon, tentu kalian tidak asing dengan kata diskon ya. Kalau kalian sering pergi ke swalayan atau apa itu biasanya ada diskon berapa persen, 20% ya dari harga yang tertera, gitu kan? Nah, diskon atau gini, prosentase apa ini? Potongan harga itu adalah rumusnya adalah prosentase diskon. Ini kalau diskon bentuknya prosentase ya. Ya. Dan untuk memudahkan, kalau potongan harga kita sepakati sebagai bentuk nominalnya saja ya. Kalau diskon kita bentuk prosentasenya saja. Dikali harga awal. Ini biasanya. Ya, potongan harga itu rumusnya diskon dikali harga awal. Berarti harga awalnya tertulis di situ berapa, ya kan? Terus mana? Terus dikali harga awal. Nanti berarti yang bayarnya kalau diskon mesti harganya di bawah harga awal. Misalkan harganya asalnya 12.000, dapat diskon berapa persen? Adalah bayar emang 10.000. Nah, itu berarti untuk diskon berapa persen? Boh ya, dihitung dewi. Oke, soalnya. Soal halaman 13. Halaman 13. Bentar. Kalau potongan harga adalah diskon kali harga awal, berarti kalau diskon apa aja? Diskon itu adalah apa rumusnya? Diskon adalah apa rumusnya? Potongan harga dibagi harga awal. Karena diskon itu banyak persen, berarti ini dikalikan 100%. Kalau tidak kamu kalikan 100%, nanti bentuknya desimal. Begitu. Biar bentuk persen ya harus dikalikan 100%. Ya, 100% itu kan 100 plus 100 sama dengan 100. Jadi tidak merubah nilainya, gitu ya. Oke, soalnya, soal halaman 13. Ini berarti soal yang ketiga ini. Soalnya ada 5. Ya. Halaman 13. Nomor
Nomor 2. Nomor 2 dulu. Nomor 2 ini saya bolak-balik. Ya, nomor 2 soalnya di nomor 3 di sini. Sebuah toko memberikan diskon 15%. Budi membeli sebuah rice cooker ya dengan harga 420.000. Berapakah uang yang harus dibayar Budi? Ya, mesti di bawah 420.000. Begitu ya. Ya, kita lihat potongan harganya dulu. Kita cari potongan harga. Ini langsung aja. Ya, potongan harganya berarti apa aja? Diskon dikali harga awal. Diskonnya berapa? 15%, Pak. Nah, 15/100 dikali 420.000. Piro iki, Cah? Oh, kurang sisi nule ya. Corek nule. Ayo, 15 kali 42. 15 kali 42 berapa? 0. 2 kali 5 0. 10 kan? Tulis 0. Ini masih berapa? 2 tambah 1 3. Berapa? 20. Tulis 0. Nyimpen 2. 4 kali 1. Berapa 4 kali 1? 4 tambah 2 6. Ada? Benar? Oke. Berarti berapa? 2 kali 5 10 pen 1. Nah, ini 2 kali 1 2 tambah 1 3. Betul ya? 4 kali 5 20. Tulis 0 nyimpen 2. 4 kali 1 berapa? 4 tambah 2 6. Berarti begitu ya. 630 ini kalau 15 kali 42 tambahin 0 loro. Berarti diskonnya adalah 63.000. Diskonnya loh, potongan harganya loh 63.000. Lah berarti yang dibayar berapa? Yang ditanyakan yang harus dibayarkan. Harga dibayar berarti adalah berapa ya? 420.000 dikurangi 63.000. Wes, saya hitung dhewe. Tak kurangin ya, dikurangi gini aja, dikurangi 63.000. Nanti kamu hitung 63.000. Nah, soal yang ketiga ini kamu hitung sendiri. 420.000 dikurangi 63.000. Piro isio ning kene? Kok kan garapna terus tak garapna loro mau ya? Berapa? Ini adalah harga yang dibayar. Nanti tulis jawabannya berapa di sini. Langsung angkanya saja, nggak usah kasih sama dengan ya. Ingat, ini bukan bukan pilihan ganda isian. Langsung tulis isinya saja. 420.000 dikurangi 63.000. Berapakah itu? Itu ya. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Soal yang keempat itu adalah halaman 13 nomor 1. Masih berupa tentang diskon. Harga sebuah boneka jumbo setelah mendapat diskon 15% yaitu 170.000. Nah, yang ditanyakan ini adalah tentukan harga boneka sebelum dapat diskon. Sekarang dibalik. Aku iku misalkan ini ya, aku ki bayar 10.000. Diskonnya mau ki 15% misalkan seperti itu. Berarti janjane ya apa? Bahasa Indonesia apa janjane? Seharusnya harganya berapa? Harga awalnya berapa? Itu loh. Paham maksudnya ya? Ini sama. Nah, cara ngitungnya gimana Pak itu Pak nomor 1 itu Pak? Perhatikan. Ini sama. Aku itu bayar 170.000. Itu sudah dapat diskon 15%. Berarti harga awalnya berapa? Coba dihitung. Nah, hitungnya gimana? Rumusnya sama. Ya. Rumus dari harga akhir atau harga akhir ya. Kalau sudah diskon itu namanya harga akhir. Itu adalah harga awal dikurangi potongan harga kan gitu kan.
Logikanya gitu. Kita dapat diskon, berarti harga yang kita bayar itu adalah harga awal tadi dikurangi potongan harga. Paham ya? Oke. Nah, yang diketahui itu adalah harga akhir. Berapa harga akhirnya? 170.000, Pak. Harga awalnya berapa? Belum tahu, Pak. Wong ini yang dicari kok, Pak. Kita simbolkan X biar nggak nulis kebanyakan harga awal, gitu ya. Potongan harganya berapa, Pak? Ya enggak tahu, Pak. Wong nggak ada di situ, yang ada cuma diskonnya dalam bentuk persen. Gitu kan? Kalau enggak ada, berarti rumusnya tadi, Pak, potongan harga diskon dikali harga awal. Kita rubah ini potongan harga menjadi rumus diskon, atau dalam persentase kan diskon dikali harga awal. Harga awal disebutkan X ya. Nah, diskon kali X. Nah, tulis lagi 170.000 sama dengan X dikurangi diskonnya adalah berapa tadi? 15% dikali X. 15%, 15 per 100 kali X, 15X. X dikurangi 15 per 100X, berarti kan gini, X dikurangi 15X per 100 sama dengan 170.000. Ayo, ini mengurang pecahan, berarti kan ini harus dijadikan pecahan juga kan. X itu sama dengan 100X per 100 ya, karena 100 per 100 kan 1. Lupa kenapa enggak 2X per 2? Lah, karena ini penyebut di sini adalah 100, kita samakan tujuannya itu ya, kita samakan dengan penyebut yang mengurangi tadi ya. Kalau sama kan, kalau mengurangkan harus disamakan, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan itu kan harus disamakan dulu penyebutnya. Ini menjadi 15X ya. Masih 15X ya. Ini 170.000. 100X. Ini baru bisa dikurangi. 100X dikurangi 15X itu berapa tahu? Berapa aja? 85. 85 itu 85. X per 100 dikali 170.000. Kita mencari X, berarti nilai X adalah bagaimana? 170.000 dikali 100. Ini kan membagi, pindah ruas berarti menjadi perkalian. 85 ini perkalian, 85X kan 85 kali X. Kan bacanya 85X itu 85 kali X. 85-nya kita pindah karena perkalian, pindah jadi pembagian. Begitu? Oke? 170 bagi 85 bisa enggak? Bisa kan? Dapat berapa? 2. Berarti 2000 dikali 100 berapa? X-nya adalah 200.000. Ini jawabannya. Berarti harga awalnya adalah 200.000. 200.000 ini nanti kamu tulis di jawaban nomor 4 ya. Nomor 4. Kan 5 soalnya, masih 1. Nah, enak ini ya. Ini tinggal kamu ngisi tadi ya, wes. Sekarang kita masuk ke neto bruto tara. Bruto neto tara. Bruto itu apa, Pak? Bruto itu apa? Harga berat kotor. Kalau tara itu adalah berat wadah. Kalau neto itu adalah berat bersih. Ya, kalau kalian beli produk yang ada kemasannya, itu biasanya ada netonya, ya kan? Tulisan neto berapa? Itu artinya misalkan kalian beli susu kaleng, ada susu kaleng? Ada ya? Atau apa yang di kaleng atau dibungkus itu biasanya ada netonya. Itu artinya berat isinya tok, bukan sak wadai kalengnya kuwi gak. Misalkan di kaleng ya. Atau misalkan ya itu paling gampang ya. Atau ini mungkin wayah panen ya toh. Ya toh. Sak itu kan untuk ngadai gabah kan ya. Gabah dadai sak. Padinya ditaruh di wadai sak. Nah, sak itu namanya berat sak sendiri, itu namanya tara. Nah, kalau ditimbang, biasanya kalau petani nimbang itu kan sak sama gabahnya kan, gabahnya dimasukkan ditimbang sak-saknya, gak mungkin
padinya satu-satu ditimbang kan nggak mungkin, ya kan? Nah, itu sak sama gabahnya atau padinya yang ditimbang itu namanya berat bruto. Nah, kalau berat padinya sendiri yang ada di dalam sak tanpa berarti harus dikurangi dengan saknya, itu namanya neto. Ya. Oke. Silakan buka halaman 13 itu bruto, neto, tara. Ya. Bruto berat barang atau benda seluruhnya termasuk berat kemasannya. Itu ya, mudah ya. Itu berat bersih atau barang tanpa pembungkus. Tara adalah apa? Berat pembungkus. Nah, biasanya nanti ada prosentase tara. Prosentase tara itu rumusnya di situ adalah tara per bruto kali 100%. Silakan kamu perhatikan itu rumus-rumus yang ada di LKS atau modul-modul kalian itu. Ya, berarti tara itu apa rumusnya, Pak? Tara itu adalah bruto dikurangi neto. Kalau bruto berarti neto ditambah tara. Nah, ben mudeng. Saya kasih contoh. Ini contoh bukan soal. Contoh. Ini tentang bruto ya. Bruto, tara, dan neto. Neto ki tulisannya piye? Neto. Ini siapa lho to? Hah? Ning kene siji. Nah, ya kadang ada yang nulis 2. Boh, ejaan itu urusan bahasa Indonesia itu ya. Oke, contohnya kalian perhatikan halaman 13 tugas individu nomor 4. Itu saya kasih contoh ya, bukan soal. Jika suatu barang tertulis brutonya adalah 50%, ya. Bruto 50% dengan tara 2%. Tentukan yang pertama adalah tara. Taranya berapa? Ya, diketahui bruto 50 kg, terus prosentase taranya adalah berapa tadi? 2%. Berarti taranya berapa, Pak? Nah, yang tanya kan tara kan? Tara itu apa? Tara itu adalah bruto dikurangi neto, tapi nggak usah kita cari itu kelamaan, ya. Kalau di situ ada rumus, ya, rumusnya untuk mencari tara ya, yang tanya tara. Prosentase tara itu adalah tara per bruto dikali 100%, kan gitu, ya kan? Rumus prosentase tara. Berarti kalau mencari tara, ya, itu adalah apa? Prosentase tara dikali bruto. Nah, rumusnya ini mencari tara. Berarti taranya berapa? Taranya adalah 2/100 dikali 50 kg. 2 kali 50 kg 50%, ya. 50 kg. 2 kali 50 100. 100 bagi 100 1. Berarti taranya adalah 1 kg. Ketemu, ya, berarti taranya adalah 1 kg. Yang kedua yang ditanya adalah neto. Neto itu berarti bersih, berat bersih ya. Berat bersih itu berarti bruto dikurangi tara. Bruto kurangi tara. Berapa nih? 50 dikurangi 1, 49 kg. Yang terakhir apa itu? Prosentase neto. Ya, prosentase neto rumusnya apa? Ya, bukumu, ya, apa prosentase neto? Neto per bruto. Prosentase neto adalah neto per bruto dikali 100%. Kalau kamu ditanya prosentase itu mesti dikalikan 100%, diingat-ingat itu, ya. Berarti 49 per berapa? 50 dikali 100%. Itu prosentase neto. Piro Pak iki, Pak? Wah, iki kalau dijawab kok ketoke wakih ya. Saya tak sampai segini aja ya. Nanti kalau bisa dihitung ya dihitung sendiri aja. Berarti nanti jadinya 49 per
Gini ya. Corek persen pira ya? Hitung ya. 49 dibagi 5. 45 bagi 5 berapa? 9. Ya, masih sisa 4. 40 bagi 5 8. Berarti 98%. Sebenarnya kita enggak usah ngitung ini, udah bisa kok. Ya, persentase neto berapa? Ya udah tinggal bruto itu 100%, ya. Berat bruto itu artinya 100%. Sudah ada tara persentase tara 2%, ya udah tinggal gimana? 100% dikurangi 2%, 98%. Ya, enggak usah ngitung ini kerupuk tepel lah, harus diketahui persentase tara. Begitu. Ini contoh. Sekarang soal. Nah, ini soal biasa yang digunakan ini agak ribet ya, agak ribet. Soalnya bagaimana, Pak? Soalnya itu kalian lihat, ini berarti soal yang kelima ya, soal yang kelima. Soal yang kelima saya ambilkan dari buku LKS kalian halaman 13 nomor 3 ya. Nomor 3, tugas individu, silakan diamati. Saya baca. Seseorang membeli 10 kotak mangga. Ya, yang berat masing-masing kotaknya itu adalah 100 kg. Pada kotak tertulis taranya 5%. Jika dibeli dengan harga 5.000 rupiah tiap kilogramnya, jika mangganya itu dibeli per kilogramnya itu 5.000, ya, hitunglah keuntungan atau kerugian, ya, untung apa rugi jika kotak itu mangga ya, ganti mangga jangan kotak. Jika mangga dijual lagi dengan harga 6.000 tiap kilogram, wah jelas ketara ya, untung apa rugi bi? Asal 5.000 dijual, ini soalnya agak lucu juga ini. Biasanya nggak seperti itu, harus biasanya 10 kotak itu harganya berapa gitu. Kalau ini kayak mempermudah kalian itu ya. Kalau 1 kilogram mangga itu 5.000 dijual 6.000 per kilogramnya, ya toh? Berarti untung kan? Jelas untung. Ya. Yang ditanya untungnya berapa totalnya? Kita tidak bisa langsung menghitung gitu. 10 kotak isinya 100 kg. 1 kotak 100 kg berarti 1 kintal ya. 100 kg 1 kintal kan. Berarti kalau 10 kotak itu 1 ton atau 1000 kg. Ya udah Pak, tinggal dikalikan berapa tadi? 9.000 1000 dikali 1000, berarti 1000 kan nanti untungnya 1000 dikali beratnya tadi 1000 kg, 1 juta Pak. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada tertera tara 5%. Berarti kita harus cari dulu netonya dulu. Ya. Cari netonya dulu. Neto itu adalah apa? Bruto kurangi tara. Taranya berapa? Belum tahu Pak. Tara adalah prosentase tara dikali bruto. Ya, mencari tara itu prosentase tara kali bruto, karena yang diketahui di situ adalah apa? Prosentase tara, bukan taranya. Ya, kalau sudah tahu tara, saya tinggal bruto kurangi tara. Ya. Kita kerjakan dulu tuh. Ini tara sama dengan prosentase tara dikali bruto. Prosentase tara adalah 5%, 5/100 dikali berapa itu? Kita hitung per kotak ya. Ini per kotak ini. Per kotak, neto per kotak. Dikali berapa? Dikali 100. Ya kan, brutonya 100. Jret berarti 5 kilogram. Berarti per kotaknya itu ya netonya berapa? 100 dikurangi 5. Berarti 95.
Karena banyak kotaknya itu ada 9 apa? Ada 10 ya. Berarti 10 ya, piye. Berarti neto keseluruhan gitu ya. Neto keseluruhan adalah, karena 10 berarti kalikan 10 dikali 95 netonya per kotaknya tadi. Berarti 950. Ini neto keseluruhannya. Nah, yang ditanyakan batine piro? Ya, ini netonya 950 kg. Nah, untungnya berapa? Di situ bisa dilihat bahwa keuntungan itu sudah terlihat jelas, ya toh? Untung adalah untuk per kilogramnya ya. Untung adalah 6.000 atau apa tadi? Harga jual dikurangi harga beli. Berapa itu? 6.000 dikurangi 5.000. 1.000 kan? 1.000 ini per kilogramnya ya. Per kilogramnya untungnya 1.000. Berarti kalau jadi total untung, nah, total keuntungan itu berarti jumlah netonya tadi adalah 950.000 dikali 1.000. Pira cah? 150.000 ya, 1 juta kurang 50.000. Nah, ini nanti kamu tulis di jawaban Google Form. Paling enak itu ya. Kok jawabanmu gak iso 100 ya, berarti ketahuan kalau kalian tidak melihat video ya, mengerjakannya sambil tidur ya, atau sambil disambi dengan yang lain gitu ya. Oke, dari situ besok kita akan lanjutkan ke tentang apa itu garis dan sudut ya. Masih satu pertemuan lagi. Habis itu terus ada UHB untuk kelas 8 sama kelas 7 ya. UHB itu kalau dulu namanya mid semester ya. Kalau kelas 9 bukan UHB tapi langsung semesteran ya. Itu, maka belajar yang rajin. Besok kita lanjut garis dan sudut ya. Jangan lupa tulis jawaban kalian. Ini bukan pilihan ganda. Ingat petunjuk saya tadi, tulis angkanya saja langsung, nggak usah ya yang saya kotai tadi. Kalau kamu perhatikan video dari awal, mesti sudah bisa menjawab dengan 100 ya. Karena kalau kamu salah ketik karena ini isian, berarti nanti nilaimu nggak masuk. Begitu ya. Begitu dari salah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.